Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala fid dharani amin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin waj'alna fi ulumid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutaken ngaos al-hub wal mahabbah al-ilahiyah min kalami Syekhil Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Bab sebelumnya review sejenak tentang renungan ai maknahu latifah. Diaturaken kulluman ahabbaka laka fa'tamida ala mahabbati. Kulluman ta saben-saben wong ahabba demen sapa man ka ing sira laka krana kanggo sira fa'tamida ala mahabbati, maka peganglah cinta itu. Jadi siapapun yang mencintai seseorang, mencintai dirimu dan hanya untukmu, maka peganglah cintanya. Fa innahu al-hubbus shahih, karena yang demikian itu cinta yang sahih atau bisa jadi cinta sejati. Wa hubbullah, dan cintanya Allah li khalqih maring makhluke Allah bihadhil muthabah. Dadi cintane Gusti Allah marang makhluk ya kok ana ngono iki. Kaya ngono iku mau maknane ahabbahum lahum. Ahabba cinta demen Allahum ing sira kabeh mukmin wala mukminatin lahum yo maring sira kabeh la li nafsihi ora maring dzate Allah. Ini dinukil dari kitab Tarjamatul Wujud atau Kitabut Tarajim. Ini kalau dalam perspektif Ibnu Arabi ada di dalam Tarjumanul Aswaq. Nah, dari renungan tadi Ibnu Arabi seakan mengajarkan kepada kita tentang arti dari cinta sejati. Maknanya ngeten, bahwa cinta sejati itu ya zatnya Allah itu sendiri. Zatnya Allah itu dinamakan cinta sejati. Dari Allah itu, Dia mencintai mereka untuk mereka, bukan untuk dirinya. Itu cintanya Allah kepada makhluk. Bagaimana dengan kita? Kita mencintainya, mencintai Allah ya untuk Allah semata. Bukan supaya kita dikasihani, bukan supaya kita dicintai oleh Allah, karena Allah pasti mencintai makhluk. Pasti. Lantas kemudian apakah hal hubbullah lahu, cintanya Allah itu ghaya, ada batasan, fayatasyifu bil hudus, karena kita bisa mengetahui bahwa ada perspektif cinta itu bersifat baru atau hudus dalam dunia. Jadi cinta kalau hakiki zat Allah itu sendiri, tapi ketika sudah ke ranah makhluk, maka cintanya Allah itu bisa dikategorikan tidak ada permulaan, al-bada'u, juga tidak ada akhir, al-ghaya bermakna katok. Maksudnya katok ya sampai menuduk ta cintanya Allah kepada makhluk, ngoten maksudnya. Karena cintanya tidak menerima hal-hal yang hudus dan hal-hal yang mutaghayyir. Jadi kalau dikategorikan natijah, setiap yang berubah-ubah itu baru, dan yang setiap baru itu berubah-ubah. Dalam hal ini konteksnya adalah alam semesta. Nah, alam semesta termasuk kita semuanya kategorinya berubah dan baru. Sementara yang qadim al-haq, wujudul haq al-qadim.
Fa innahu la yaqbilu al hawadis. Jadi Allah itu tidak menerima sesuatu yang baru, walal awarid atau anyar teko, ya sing anyar-anyar. Maknane cinta kita kepada Allah termasuk kategori baru. Bukan tidak membutuhkan, lakin ya, bukan tidak membutuhkan karena memang ila ma la nihayatalahu mutaqaddimihim wa mutaakhirihim. Jadi cintanya Allah itu ya ndak iso kapan dimulai dan kapan berakhir. Karena kita sebagai makhluk hanya sebatas menerima, merasakan cintanya Allah kepada makhluk. Ibaratnya rahmat. Sampai detik ini kita bisa melihat, sampai detik ini kita bisa menghirup udara, nyeruput kopi. Itu bagian dari nikmat, dan nikmat itu sebagai bukti bahwa Allah mencintai makhluk. Apakah Allah mengharap imbalan cintanya? Tidak. Fa innahu la yaqbalu al hawadis. Fi hali adamihim wa fi hali wujudihim. Jadi ono ka ono tetap Allah itu cinta. Itu sebagai bukti nisbatu hubbullah lahum. Jadi cintanya Allah tidak bisa diukur kapan dimulai dan kapan berakhir. Misalkan kita hidup terus kemudian kita mati, apakah cintanya Allah berakhir kepada kita? Tidak. Karena kita masih akan dihidupkan kembali, masih cinta lagi, Mas. Sementara ketika kita hidup, ketika kita cinta sama Allah, zikir, terus kemudian mati, bisa dipastikan cinta kita telah berakhir kepada Allah. Logikanya. Nah, itulah bedanya cintanya makhluk sama cintanya Khalik. Dalam. Nah ini. Fahbabtu an a'raf. Jadi dawuhne Allah hadis qudsi itu, aku itu seneng supaya cek dikenal. Artinya manusia bisa merasakan cinta itu supaya manusia mengerti, mengenali cinta itu bersumber dari mana. Kalau sudah meyakini secara hakikat bahwa cinta itu bersumber dari Allah, ya secara enggak langsung kita harus mensyukuri. Kullu dzalika kamalan yaliku bijalali la yuqalu ta'ala illa fa'ilan khaliqan. Jadi setiap sesuatu yang dikategorikan sempurna itu tidak patut baginya suatu keagungan, bijalali. Artinya apa? Kalau memang kita sudah meyakini, memahami bahwa Allah yang hak itu mulia, tanpa kita menyembah pun, tanpa kita mencintai pun, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Beda dengan manusia. Wong lanang seneng karo wong wedok, dalam ikatan pernikahan berusaha untuk merasakan cinta sejati dalam ranah hablum minannas, masih membutuhkan cinta nang bojone ya cinta nang awake dhewe. Maksudnya masih membutuhkan timbal balik karena makhluk. Nah, itulah esensi cinta di makhluk adalah ketika sesama makhluk mencintai, maka dia pasti membutuhkan cintanya makhluk gitu. Sama-sama makhluk. Kecuali makhluk tersebut memang tipe ya. Modelnya as-sufi kasama. Jadi ibaratnya langit sing iso ngayomi kabeh dicintai tanpa mengharapkan imbalan.
Ini yang sering dicontohkan sama Romo Yai, bahwa bapak abah beliau itu kabeh diayomi tanpa pilih, tanpa menagih atau mengharapkan imbalan dari mereka, keuntungan. Dalam ranah politiknya alladzi tarbahu kan. Jadi semuanya digawe bemper, justifikasi. Jadi kaya kene mengabdi nang masyarakat supaya karepe kene dipercaya kembali menjadi pelayan masyarakat, padahal alladzi tarbahu. Seperti apa pengabdian kita kepada masyarakat dalam ranah semisal pemerintahan? Apakah memang tulus mengabdi kepada masyarakat? Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri dan Allahu a'lam. Niate melayani masyarakat itu apa? Keuntungan? Apa memang tugas? Ya kan? Lagi-lagi makhluk ya sama. Melayani mereka dengan setulus hati ben supaya kita tetap dipercaya sebagai orang yang mampu menjalankan amanah, sehingga kemudian dipilih kembali untuk menjadi pelayan masa. Lagi-lagi tentang alladzi tarbahu, kudu tarbiyah. Jadi kalau memang ada pertanyaan apakah cintanya Allah itu ada permulaan dan akhir, ya tidak bisa kita jawab dengan sebuah jawaban ada permulaan, ada akhiran, karena kita masih dalam proses dicintai. Ya naudzubillah lah kemudian nggak sampai dicintai, tapi nggak mungkin, semua pasti dicintai. Bahkan Ghafurur Rahim. Sak bejat-bejate lek kadung hak prerogatif Allah ya, dicontohkan sampai nun sewu seorang pelacur gak duwe amalan apa-apa, mek amalane apa? Sepatune dicoplok, dicedhokno banyu, diombekno nang asu. Asu makhluk mulia apa enggak? Bukan. Tapi karena ketulusan yang semacam itu, loh, dadilan rahmati Allah ganjarane swarga. Entah ini Israiliyat atau memang ceritanya fakta, tapi itu menjadi cerminan bagi kita, pelajaran atau hikmah. Kebaikan apapun yang kita lakukan semata-mata karena kita ingin membuktikan bahwa kita adalah manusia yang memiliki sifat-sifat terpuji, dan salah satunya adalah sifat dari Allah, apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Pantese jati makhluke pangeran ya kudu duwe rasa welas asih marang liyane. Dadi cara syarat rukune iku mbagusi kabeh makhluke pangeran. Tapi jangan sampai kemudian karena kita adalah laki-laki ganteng, kayak sampean ngene iki ahli ibadah, waduh subhanallah, kabeh wong wedok dicintai, lah lucu. Alibi. Amin tolik. Semua dicintai tapi akhirnya nggak ono sing balas sih, cinta tak berbalas. Ila kayak khutbah mangan. Tersindir. Kayak ketua PC Matan. Ya memang takdirnya kalau memang akan pasti terjadi ya terjadi. Tapi kalau tidak, tidak. Ya jenenge takdir ya pamane. Yang kita bisa lakukan selalu terus berbuat kebaikan. Ya ndak apa-apa lah nyeneng kok takdir sampean ku nyenengi arep wedok, nyaken iki kabeh disakeni. Ga ono sing karep ya wis ngenes wis. Takdire ngenes. Allah ya karim. Kayak menawa ya, tapi insyaallah ya ono. Kok ono berarti kayak mughis iki. Mughis zaman sekarang ini, mughis masa kini. Nasik ya. Ayo delok cerita kayak ngono iku sampai Bariro butuh kejelasan status. Panjenengan iki merintah kula napa mek napa angen-angen saken tok? Ya aku anak Asfa, aku saken nang Mughis. Oh nggih pun lek ngoten. Lek perintah kula lampahi.
Lek mboten perintah nggih mboten la hajata li fihi. Ya gak foto kula wis tak tinggal wis. Ngenes. Dimanapun kisah romansa pasti laki-laki yang paling ngenes. Romeo Juliet yang mati dulu siapa? Romeo Juliet melo-melo. Titanic apa Titanic Liverpool ngono. Tenggelam. Yang berkorban untuk yang berkorban apakah laki-laki? Laki-laki. Sing ngenes ya laki-laki. Laki-laki. Laila Koes, Laila Majnun, yang Majnun siapa? Ya Koes, Laila aman. Zulaikha Yusuf yang di penjara Yusuf. Jadi semua romansa, semua kisah asmara itu laki-laki dalam posisi ngenes. Itulah kenapa kemudian dawuhnya, itu kan dawuhnya beliau, lek gendaan daftar bodoh, kuwatir ngenes gak iso move on, akhirnya gak iso belajar, sekolah gak munggah, apalan keteter. Itu laki-laki masa kini, tapi jangan sampai terulang kembali. Karena itu sudah lalu. Ya kita bisanya cuman sekedar melakukan kebaikan yang kita anggap baik, sudah selesai. Bek menawa oleh hadiah itu bonus. Moro dijodohno. Jan senengin naudzubillah. Naudzubillah. Soalnya gak ngerti mbek sapa jodohno. Ya kembali lagi bahwa meskipun itu takdir, tapi ada takdir yang mu'alak, ada takdir yang mubrom. Kita bisa mengupayakan itu dengan cara ikhtiar, dengan cara berdoa. Jadi mudah-mudahan semua doa yang kita panjatkan, kebaikan senajan kebaikan itu bernilai kecil, tapi menjadi investasi sampai kecil menjadi bukit menjadi gunung, Jabal Uhud lah ya. Ya sepanjang umur kabeh, barokah rezekine, barokah ilmu, barokah manane munda, rezekine ya munda, ilmune ya munda, istiqomahe ya munda, keapiane ya munda. Akhiran wallahu a'lamu bisawab. Al-Fatihah.